Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamu wa isanuh. Ta'ala majru wa azumu sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah wa ta'ala ilmah, wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Siddiqiyah, yakni Al-Ustadz Haji Adi Nusaha LCMPD, kita doakan mata'analu fituli hayati, amin. Dan juga yang saya hormati para guru, para asatidz wal asatidzah yang berada di pondok pesantren maupun di Yayasan As-Siddiqiyah, yang mohon maaf asmanya tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman, yakni baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses menjalankan visi dan misinya untuk mendakwakan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini, sehingga kita bisa beristiqomah untuk menjalankan ibadah. Semoga kita selalu istiqomah untuk bersalawat kepada beliau dan juga kita istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan teristimewa bagi umat Islam, karena bulan Ramadan adalah madrasah ruhani bagi jiwa yang berserah diri. Bulan Ramadan adalah pendidikan iman dan ketakwaan bagi hati mukmin sejati. Dan bulan Ramadan adalah bulan pendidikan iman dan ketakwaan bagi hati mukmin sejati. Dan bulan Ramadan adalah bulan momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Ilahi. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh persiapan yang sungguh-sungguh dan matang. Persiapan lahir dan batin, persiapan ilmu dan amal, serta persiapan hati dan perilaku. Jika tidak demikian, maka Ramadan hanya berlalu sebagai rutinitas tahunan saja. Tidak ada yang membekas di dalam hati sedikit pun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu para ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar umurnya masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Lalu para ulama berdoa kembali selama 6 bulan setelah bulan suci Ramadan agar amalan mereka diterima. Hal ini pernah difatwakan oleh Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighum Ramadana wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Yang artinya, mereka para ulama berdoa selama 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan para ulama tersebut berdoa kembali selama 6 bulan kepada Allah agar amalan mereka diterima. Teman-teman
yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita lebih bermakna dan lebih baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, yakni kita harus membersihkan hati. Dengan apa kita membersihkan hati? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak istighfar, maka hati kita yang tadinya batu, hati kita yang tadinya mengeras, membeku akan menjadi putih, menjadi lembut, sehingga cahaya ilahi datang, pintu hidayah hadir, serta hujan rahmat menghampiri. Maka benarlah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nukitatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara tabasuqila qalbuh." Yang artinya, apabila seorang hamba melakukan kesalahan, maka akan dititikkan di dalam hatinya titik hitam. Dan apabila seorang hamba meninggalkannya serta memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membersihkan hati sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu akan mudah rusak, ibadah tanpa ilmu akan mudah tersesat, dan ibadah tanpa ilmu akan sering kali hilang arah dan tujuan. Sebelum bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita dengan fikih puasa, isi kolbu kita dengan ilmu tasawuf, dan memperkuatkan akidah kita dengan ilmu tauhid. Jika ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid sudah bersatu, maka insya Allah Ramadan kita akan lebih bermakna dan mengena di dalam hati. Hal ini pernah difatwakan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal, yang tertulis di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar halaman 15. Al-ilmu bil amali wal amalu tabi'uhu, yang artinya ilmu adalah pemimpinnya amal dan amalan berada di belakang setelah adanya ilmu. Teman-teman, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang perlu kita siapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan adalah persiapan amal ibadah kita. Sebelum bulan suci Ramadan, latih lambung kita dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan, latih lisan kita untuk selalu membaca bacaan Al-Quran. Sebelum Ramadan, latih jiwa raga kita untuk salat qiyamul lail. Dan sebelum bulan suci Ramadan, latih harta kita dengan memperbanyak sedekah dan amal jariyah. Jika sudah demikian, maka kita siap berpuasa 1 bulan full. Kita siap menghatamkan Al-Quran, dan kita siap istiqomah salat qiyamul lail, dan juga kita siap bersedekah serta beramal jariyah. Oleh karena itulah, jika 3 hal tersebut sudah kita persiapkan, maka insya Allah Ramadan kita akan lebih bermakna dan Allah memberikan lautan ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.